Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai. Hari ini kita akan membahas mengenai apakah benar pelafatan dalam niat baik sholat maupun puasa itu sesuatu yang terlarang. Kalau dalam bahasa mereka itu ada yang mengatakan bid'ah munkaroh yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya sangat penasaran sekali ya sebetulnya mengenai kenapa mereka membuat narasi seperti ini. Kenapa harus menggunakan kata-kata bid'ah yang diselipkan kepada pengikut-pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini mayoritas umat Islam di Indonesia bahkan menggunakan lafal dalam peniatan itu ya. Nah, oleh mereka yang kita sebut sebagai sapaan akrab biasanya Wahabi, sahabat-sahabat Wahabi itu terutama ustadz-ustadznya selalu menggaungkan bahwa melafalkan niat itu sama sekali bukan anjuran dari Rasulullah SAW. Ini saya membawa kitab Kasyifatus Saja ya. Kitabnya sudah kuno sekali. Ini kitab warisan tahun 89. Di dalam kitab Kasyifatus Saja karyanya Imam Nawawi Al-Bantani. Ini adalah ulama Indonesia. Jadi kita konteksnya di Indonesia ya menggunakan kaulnya ulama Indonesia. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani itu asli Indonesia ya. Beliau adalah apa ya istilahnya, nenek moyang, bisa dikatakan nenek moyang buyut-buyutnya dari Mbah Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita sekarang. Nah, ini kitabnya. Di dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan redaksi Arkanus Sholati Sab'ata Asyara al-awwalu an-niyatu. Nah, ini di halaman 52, bisa teman-teman cek semuanya ya. Jadi ada rukun-rukun sholat itu 17. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini semua ulama ijma, niat itu berada di hati. An-niyatu fil qalbi. Di sini redaksinya juga sama. Bahkan fala yajibu anutku biha bil lisan. Tidak wajib melafalkan niat menggunakan lisan, itu tidak wajib. Apakah tetapi boleh apa enggak? Pertanyaannya kan begitu. Tidak wajib tetapi boleh apa enggak? Nah, jelas jawabannya boleh. Saya katakan boleh. Tidak wajib tapi dilakukan boleh. Bahkan menurut kitab ini itu hukumnya tidak hanya sekedar boleh tapi sunnah. Redaksinya fala yajibu annutku biha bil lisani lakin yusannu liyu'awinal lisanul qalba. Oke, memang tidak wajib, tetapi disunahkan melafalkan niat agar lesan ini dapat membantu hati, dapat membimbing hati, istilahnya bisa seperti itu ya. Nah, ini penting karena terkadang orang itu tidak memperdulikan ibadah apa yang sedang dia lakukan. Lah, dengan adanya pelafatan lesan ini diharapkan nanti bisa membantu hati, membantu memfokuskan hati agar bisa menuju perbuatan yang ibadah lillahi ta'ala, istilahnya begitu ya. Makanya misalkan kalau dalam niat sholat itu ada lillahi ta'ala pasti. Saumanggodin juga sama saat puasa. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, misalkan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Begitu juga puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lah, mengucapkan hal-hal seperti itu biar membuat hati kita lebih fokus, tertolong oleh lafal yang sedang kita lakukan. Nah, ini di bab sholat. Nah, di bab lain Imam Nawawi Al-Bantani juga memberikan keterangan yang sama persis. Ini biasanya yang dikritisi oleh para ulama-ulamanya Ustadz-ustadz Wahabi itu kan
sukanya kalau ndak masalah sholat ya puasa, yang memang orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sering melafalkan niatnya sholat dan puasa. Apalagi kalau saat puasa itu ya, biasanya setelah sholat isya atau sholat taraweh itu pasti niat bersama-sama melafalkan nawaitu shauma ghadin ila akhirih. Nah, itu jelas tidak hal yang keliru, bahkan disunahkan menurut Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja. Tadi yang sholat itu di halaman 52, ini yang bab khusus tentang puasa di halaman 117. Di halaman 117. 117 atau berapa sih ini? Ini halamannya sudah hilang. Bisa dibuka nanti di bab arkanus saum ya, arkanus saum. Itu salah satu asya'a niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Jadi yang pertama sama, pokoknya setiap ibadah itu memang diawali dengan niat ya. Yang pertama niat. Lah, niat ini apakah modelnya itu dalam puasa boleh dilafalkan? Nah, pertanyaannya begitu ya, tentu saja boleh. Saya katakan boleh. Saya menginduk kepada kitab Kasyifatus Saja. Nah, ini redaksinya sama dengan yang ada di bab sholat tadi. Begini, ini lebih agak spesifik ya. Wala takfi an-niyatu bil lisani dunal qalbi. Nah, kalau misalkan lesan nih, lesan berniat A, tetapi hatinya berniat B, ini yang jadi kan tetap hati. Makanya redaksi di sini la takfi an-niyatu bil lisani dunal qalbi. Jadi tidak cukup niat hanya menggunakan lesan saja. Niat di lesan saja ini tidak cukup jikalau hati tidak mengikut niat. Apakah bisa seperti ya? Terkadang orang itu kan lupa ya. Nah, terkadang juga ngomong-ngomong tok, kalau istilahnya itu hatinya malah kemana-mana. Nah, adanya orang melafalkan itu biar hati lebih bisa fokus kepada ibadah itu, kan seperti itu, dan niatnya nanti berhasil lah. Jadi tidak cukup ya ketika niat hanya dengan lesan saja tetapi hatinya tidak berniat. Kama la yushtaratu at-talaffudzu biha qat'an. Seperti hanya tidak disyaratkan melafalkan niat, ini tidak disyaratkan. Jadi dalam puasa, ini lebih spesifik di bulan puasa ini ya, dalam puasa melafalkan niat itu tidak ada pensyaratan sama sekali. Jadi melafalkan niat ini tidak harus begitu ya. Kalau tidak dilafalkan ya tidak apa-apa, nggak ada yang melarang. Tapi menurut kitab ini dilanjutkan lakinnahu yundabu liyu'awinal lisanul qalba. Nah, disunahkan, redaksi yang di bab sholat tadi yusannu, sekarang redaksi di sini yundabu. Kenapa disunahkan? Kenapa yundabu? Karena liyu'awinal lisanul qalba, agar lesan bisa membantu hati dalam membimbing niat itu ya. Nah, makanya ini penting sekali, dan saya tetap agar hati ini bisa lebih fokus kepada peribadahan itu yang sedang dihadapi ya, mau tidak mau lesan ini membantu agar bisa lebih fokus lagi dalam beribadah, begitulah ya. Jadi kesimpulannya, saya lebih percaya dengan Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja ini daripada orang-orang yang mengatakan melafalkan niat itu bid'ah munkaroh. Itu sama sekali ngawur. Coba dicari, dicek di dalam hadis, nggak ada yang redaksi mengatakan wattalafudu bid'atun munkarun, nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Silahkan dicari. Makanya saya lebih mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni khususnya Imam Nawawi Al-Bantani dalam hal ini tetap melafalkan niat, hukumnya sunnah. Untuk apa? Kenapa sunnah? Membantu hati, agar pelafatan menggunakan lesan itu bisa membantu hati, bisa membimbing hati ya. Wallahu a'lam
bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.